Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, terus beneran ragu gitu sama dunia di sekitar Anda? Mungkin nggak se-ekstrim kaum solipsis ya, yang percaya cuma pikiran mereka aja yang nyata, sisanya ilusi. Aneh juga sih itu. Tapi pertanyaan mendasarnya gini, gimana kita beneran tahu apa yang nyata? Gimana bedain pondasi realitas sama, ya kayak bayangan di gua Plato aja? Ini bukan pikiran baru loh sebenarnya. Jauh sebelum ada film The Matrix, orang kayak Galileo Galilei itu udah debat sama Inkuisisi. Dan itu bukan cuma soal siapa yang paling jago nebak posisi planet, bukan. Debatnya itu lebih dalam, menyentuh inti. Apa sih realitas itu sebenarnya? Mereka sama-sama nyari penjelasan yang beneran nyambung sama kenyataan, bukan cuma model matematika yang kebetulan cocok aja. Nah, dalam pembahasan kita kali ini nih, kita mau coba gali lagi pertanyaan lama ini, tapi pakai kacamata modern. Kita bakal dipandu sama gagasan-gagasan keren dari bukunya David Deutsch, judulnya The Fabric of Reality. Kita bakal lihat gimana konsep yang kedengerannya futuristik banget, kayak komputasi universal, terus virtual reality, bahkan batas-batas pengetahuan kita, ternyata itu semua nyambung ke cara kita memahami struktur alam semesta. Sumber kita ya intisari dari buku itu. Penulisnya fisikawan yang emang terkenal suka nantang asumsi kita soal fisika kuantum, multiverse, wah macam-macam deh. Jadi misi kita kali ini nyebongkar kriteria realitas itu apa dan lihat hubungannya yang terus terang cukup mengejutkan sama dunia komputasi. Oke deh, mari kita mulai aja penjelajahan ini. Balik lagi ke Galileo sama Inkuisisi tadi deh, itu kan nunjukin dilema klasik banget ya. Kalau ada dua teori nih, sama-sama bisa prediksi hasil A, tapi penjelasannya beda banget soal kenapa A bisa terjadi, gimana kita milih mana yang lebih nyata. Gimana kita yakin penjelasan ilmiah kita itu beneran nangkap sesuatu tentang dunia di luar sana? Bukan cuma, konstruksi pikiran kita aja yang canggih atau hipotesis matematis yang kebetulan pas. Wah, Anda langsung nusuk ke jantung persoalan filosofis yang udah lama banget dibahas. Soal solipsisme itu ya, gagasan bahwa cuma Anda yang nyata dan ini semua mimpi. Secara logika murni emang susah dibantah cuma pakai bukti empiris. Setiap bukti yang Anda kasih, si solipsis bisa aja bilang, itu kan bagian dari mimpi saya juga. Gitu terus. Tapi, ya, meskipun susah dibantah dari luar, solipsisme itu rapuh dari dalam. Ada lucuan klasik tuh soal profesor filsafat. Dia getol banget yakinin mahasiswanya kalau cuma dia yang ada. Nah, pas selesai kuliah, ada mahasiswa nyamperin. Prof, saya setuju banget. Saya juga solipsis. Si profesor malah jawab, oh bagus sekali. Jarang loh saya ketemu sesama solipsis. Kan lucu, pengakuan mahasiswa itu justru ngeruntuhin argumen dia sendiri. Intinya sih gini, dari lelucon itu, buat bisa menjelaskan pengalaman kita yang kaya banget ini. Detail, terus sering jalan sendiri di luar kendali kita, dunia yang rasanya mandiri banget otonom gitu. Kita tuh kayak dipaksa buat berasumsi ada realitas eksternal. Susah banget mempertahankan ide kalau kerumitan alam semesta ini, dari quark sampai galaksi, cuma produk sampingan pikiran satu orang. Penjelasan bahwa ada dunia nyata di luar sana itu jauh lebih masuk akal, jauh lebih memuaskan. Oke. Jadi kita perlu asumsi dasar lah ya soal realitas eksternal itu. Tapi ada nggak sih semacam tes litmus gitu, kriteria praktis buat bedain mana yang nyata, mana yang enggak dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada nih, ilustrasi klasik yang lumayan membumi dari Dr. Samuel Johnson. Dulu dia pernah debat sama filsuf George Berkeley. Berkeley kan terkenal tuh pandangannya kalau materi fisik itu nggak nyata. Cuma ide di pikiran Tuhan atau pikiran kita aja. Nah, Dr. Johnson ini udah kesel, terus dia nendang batu gede sambil teriak, "Saya sanggah begini," gitu. Haha, oke. Terus maksudnya apa tuh nendang batu? Nah, tindakan nendang batu itu bukan sekedar emosi, tapi ada kriteria implisitnya. Sesuatu itu nyata kalau dia bisa nendang balik. Nendang balik, maksudnya ngelawan secara fisik gitu? Lebih dari sekedar respons fisik biasa. Pas Dr. Johnson nendang batu, batu itu nendang balik nggak cuma dengan nahan kakinya. Tapi caranya itu konsisten sama serangkaian hukum dan properti yang kompleks. Massa, kelembaman, kerasnya batu itu, hukum Newton. Respons batu itu butuh penjelasan yang kaya, yang independen dari pikirannya Dr. Johnson. Batu itu nunjukin apa yang Deutsch sebut kompleksitas otonom. Yang menarik tuh bedanya sama, katakanlah, bayangan di cermin. Bayangan Anda kan bisa kompleks banget, ngikutin semua gerakan Anda. Tapi kompleksitasnya itu sepenuhnya turunan dari Anda. Bayangannya nggak punya otonomi, nggak punya struktur internal yang bisa respon sendiri.
Nah, batu tadi, dia punya sejarah geologis, struktur kristal, komposisi kimia, macam-macam faktor yang bikin dia nendang balik kayak gitu. Dan itu semua ada, lepas dari Dr. Johnson nendang dia atau enggak. Jadi, kriterianya gini, makin dalam, makin kaya, makin independen penjelasan yang dibutuhin buat ngerti respon suatu entitas, makin kuat bukti kalau entitas itu nyata. Kompleksitas otonom sama nendang balik. Ini menarik banget. Tapi gimana kita terapin ini ke hal-hal yang nggak sejelas batu ya? Misalnya rasa sakit gitu. Itu kan jelas banget nendang balik buat yang ngerasain. Nyata banget rasanya. Atau bahkan ide-ide. Kayak konsep keadilan. Atau aturan main catur deh. Aturan catur kan punya konsekuensi nyata di permainan. Bisa nendang balik kalau dilanggar. Itu nyata juga dong menurut kriteria ini. Nah, itu pertanyaan bagus. Menantang batas kriteria ini memang. Kalau rasa sakit, itu kan fenomena biologis, neurologis yang kompleks ya. Pasti nyata lah, dalam arti pengalaman subjektif dan proses fisik di baliknya. Kalau soal abstraksi kayak aturan catur, ini agak lebih halus ya. Aturannya sendiri mungkin ya cuma konsep, tapi sistem yang dibentuk sama aturan itu, pas dimainin sama orang atau komputer, nah itu jadi proses fisik yang nyata. Dan nunjukin kompleksitas otonom juga. Coba aja gerakin Raja 3 langkah. Papan catur atau lawan atau programnya bakal nendang balik dengan nolak gerakan itu. Berdasarkan aturan internal sistemnya. Buat ngerti kenapa gerakan itu ilegal, Anda butuh penjelasan soal sistem aturan catur yang independen. Jadi, ya dalam konteks interaksinya, sistem aturan itu nunjukin semacam realitas fungsional. Jadi, kriteria nendang balik ini nggak terbatas buat interaksi fisik kasar aja. Oke. Konsep nendang balik dan kompleksitas otonom ini jadi jembatan yang menarik nih kalau kita mikirin soal dunia virtual atau VR. Seberapa nyata VR itu bisa nendang balik? Ingat contoh dari buku Deutsch soal Dr. Johnson, tapi versi imajiner yang coba nendang simulator penerbangan. Betul sekali. Di contoh itu kan Dr. Johnson mungkin nendang panel kontrol yang dibikin biar kerasa kayak bagian pesawat. Itu mungkin simulasi. Tapi komputer yang ngejalanin seluruh program simulasi penerbangan itu yang respon setiap gerakan tuas gas atau kemudi pakai hitungan fisika, meskipun mungkin fisikanya fisika simulasi ya. Komputer itu sendiri adalah objek fisik yang sangat nyata. Dia nendang balik dengan melakukan komputasi. Itu proses fisik yang terjadi di sirkuitnya berdasarkan input. Komputasi itu nyata, otonom, dan kompleks. Nah, ini nih yang membawa kita ke inti pembahasan kita, terutama kalau kita kaitkan sama fokus kita di bab 6 buku Deutsch soal universalitas komputasi. Kalau komputer yang jalanin simulasi itu nyata, seberapa jauh kita bisa dorong ini? Bisa nggak sih kita secara prinsip bikin VR yang bisa render semua jenis lingkungan atau realitas yang mungkin secara logika? Ada batasnya nggak sih? Pertanyaan ini langsung nyambung ke hubungan fundamental antara komputasi, fisika, dan pemahaman kita. Gini, untuk bisa render sebuah lingkungan secara akurat di VR, Anda itu pada dasarnya perlu paham hukum fisika yang ngatur lingkungan itu. Terus menuliskannya dalam bentuk program komputer. Jadi program VR yang canggih itu ya kayak teori fisika yang dieksekusi sama komputer. Kayak kata Deutsch, proses bikin teori fisika itu sendiri mirip kayak bikin rendering VR di kepala kita. Kita bangun model mental, simulasi internal soal gimana dunia bekerja. Kemampuan merender itu pada dasarnya cerminan dari kemampuan memahami. Dan disinilah konsep komputasi universal itu masuk ya. Prinsip Turing yang terkenal itu. Bisa dijelasin dikit nggak intinya apa? Tentu, prinsip Turing ini kan salah satu pilar ilmu komputer ya, dan menurut Deutsch juga prinsip fisika fundamental. Intinya segini, ada satu jenis mesin komputasi abstrak, sebut aja mesin Turing Universal, yang mampu meniru atau mensimulasikan perhitungan apapun yang secara fisik bisa dilakukan oleh objek atau sistem fisik manapun di alam semesta kita. Ini ide yang kuat banget loh. Artinya, nggak peduli sekompleks apa proses fisik itu, gerak planet, reaksi kimia, bahkan mungkin kerja otak kita. Kalau itu tunduk sama hukum fisika, secara prinsip bisa disimulasikan sama komputer universal ini. Ini menunjukkan adanya universalitas dalam kemampuan komputasi yang diizinkan sama hukum alam kita. Wow, jadi secara teori gitu ya, kita bisa punya komputer yang bisa simulasiin seluruh alam semesta, atau setidaknya bagian manapun darinya. Secara prinsip, iya, kalau kita abaikan batasan praktis kayak memori atau kecepatan ya.
Fisika kita itu kayaknya memungkinkan adanya komputasi universal semacam itu. Bahkan, komputer kuantum universal yang dibahas Deutsch juga, itu menjanjikan kekuatan simulasi yang jauh lebih hebat dari komputer klasik, terutama buat sistem kuantum. Implikasinya luar biasa kan? Alam semesta kita ini isinya bukan cuma materi dan energi, tapi juga punya struktur komputasional yang memungkinkan bagian-bagiannya buat simulasiin dan bahkan memahami bagian lainnya. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain, bukannya ada juga omongan soal batasan komputasi ya? Hal-hal yang nggak bisa dihitung atau disimulasikan, bahkan sama komputer terkuat sekalipun. Tepat! Nah, disinilah muncul ketegangan yang menarik. Meskipun fisika memungkinkan universalitas komputasi, logika dan matematika itu justru ngasih tahu adanya batasan fundamental. Deutsch bahas ini pakai konsep lingkungan Chan-Gotu, nama yang gabungin kantor, Gödel, dan Turing. Ini lingkungan hipotetis gitu, yang didefinisikan sedemikian rupa, sehingga karena sifat logisnya, nggak mungkin ada program komputer yang bisa render lingkungan itu secara sempurna dan konsisten. Ini nyambungnya ke teorema ketidaklengkapan Gödel sama masalah penghentian halting problem Turing dalam teori komputasi. Intinya gini, ada pertanyaan matematis atau tugas komputasional tertentu yang kita tahu pasti ada jawabannya, misalnya ya atau tidak atau sebuah angka gitu. Tapi udah dibuktiin secara matematis kalau nggak ada algoritma atau program komputer manapun sekuat apapun yang bisa selalu ngitung atau nemuin jawaban itu. Bayangin aja, kayak teka-teki logika yang kita tahu pasti benar atau salah, tapi kita juga tahu nggak bakal ada metode sistematis buat ngebuktiinnya. Ini bukan karena komputer kita kurang canggih loh, tapi karena sifat inherent dari logika dan komputasi itu sendiri. Ada batas prinsip pada apa yang bisa dirender atau dihitung. Jadi, ini agak bikin bingung ya. Di satu sisi, fisika bilang, iya, kamu bisa bikin mesin yang simulasiin apa aja yang fisik. Terus di sisi lain matematika bilang, tapi hati-hati, ada hal-hal logis yang selamanya di luar jangkauan simulasi manapun. Gimana kita nyatuin dua hal ini? Apa artinya buat pemahaman kita soal realitas? Nah, ini salah satu poin paling dalam dan provokatif dalam argumennya Deutsch. Ketegangan ini justru penting banget. Universalitas komputasi yang diizinkan fisika itu nunjukin betapa kuatnya hukum alam kita dalam proses informasi dan ciptain kompleksitas. Tapi batasan non-komputabilitas yang dari logika itu nunjukin kalau mungkin ada aspek realitas, entah itu kebenaran matematis murni atau struktur logis tertentu yang melampaui apa yang bisa ditangkap sepenuhnya sama simulasi fisik. Ini mungkin ngasih isyarat kalau kain realitas itu lebih kaya dan lebih dalam daripada sekedar apa yang bisa direpresentasikan sama proses komputasi. Fisika mungkin jelasin alam semesta fisik, tapi mungkin ada alam kebenaran abstrak yang punya aturan main sendiri. Oke. Jadi kita punya kriteria realitas, nendang balik, kita punya potensi komputasi universal yang luar biasa, tapi juga ada batas-batas logis yang nggak bisa dihindari. Terus gimana kita sebagai manusia nih, yang kejebak di tengah-tengah ini semua, bisa beneran paham dunia? Di sini peran penjelasan jadi penting banget kan? Tepat sekali. Ini bawa kita balik ke ide sentral lainnya. Kekuatan kita dalam mencari penjelasan. Coba kita gali lagi analogi tahanan di penjara VR dari bab 5 deh. Soalnya ini ngegambarin poinnya dengan bagus banget. Bayangin ada orang lahir dan besar di dalam simulasi VR yang canggih banget. Pembuat simulasinya ini mungkin iseng atau jahat sengaja bikin hukum fisika di dalam VR itu agak salah. Atau nggak konsisten, atau penuh aturan aneh yang nggak ada dasar jelasnya. Si tahanan ini bisa aja ngejalanin hidupnya, belajar aturan main di dunianya, bahkan jadi ahli nebak apa yang bakal terjadi. Dia bisa jadi jago main catur VR tanpa pernah nanya kenapa aturan rokade aneh gitu. Tapi kalau tahanan ini punya percikan rasa ingin tahu kayak ilmuwan sejati, dia nggak bakal puas cuma dengan apa dan bagaimana. Dia bakal terus nanya mengapa. Kenapa hukum gravitasi di sini begini? Kenapa batas kecepatan cahayanya aneh? Kenapa saya bisa mikir dan ngerenungin ini semua, sementara objek lain di dunia saya kayak mesin otomatis aja? Pencarian akan penjelasan yang lebih dalam, lebih nyambung, lebih elegan, dan kurang aneh. Inilah yang bisa bawa dia keluar dari penjara mentalnya. Dia mungkin bakal mulai lihat pola-pola aneh, inkonsistensi, atau aturan yang rasanya kok dibuat-buat. Dia bakal sadar dunianya nggak punya kedalaman penjelasan yang memuaskan.
Kebutuhan akan penjelasan yang lebih baik inilah yang bakal dorong dia buat bikin hipotesis dan akhirnya mungkin nyimpulin bahwa pasti ada realitas lain di luar sana. Realitas yang lebih fundamental, yang hukumnya bisa ngejelasin kenapa penjaranya kayak gitu dan kenapa dia ada di dalamnya. Berarti rasa penasaran kenapanya itu yang jadi semacam kompas gitu ya. Alat navigasi kita buat nembus permukaan fenomena dan nyari struktur yang lebih dalam, bahkan pas kita lagi di situasi yang membingungkan atau sengaja dibikin buat nyasarin. Persis. Dan inilah yang nyambung lagi ke konsep kemiripan diri atau self-similarity, realitas yang dibahas di bab 4. Alam semesta kita ini, menurut pandangan ini, gak cuman ada, tapi juga secara inheren punya sarana buat dipahami. Hukum fisika memungkinkan adanya komputasi universal, dan komputasi universal memungkinkan adanya entitas, kayak otak kita atau komputer kita, yang mampu memodelkan dan memahami hukum fisika itu sendiri. Ada semacam lingkaran umpan balik yang luar biasa gitu antara realitas dan kemampuannya untuk dipahami. Dan proses pemahaman ini bukan sesuatu yang statis, yang udah selesai. Kayak sains aja. Ini proses dinamis yang terus-terusan nyari kesalahan, perbaiki teori, dan gali penjelasan yang lebih dalam lagi, lebih umum lagi. Kita nggak pernah sampai pada penjelasan akhir. Justru proses pencarian penjelasan yang nggak ada habisnya inilah inti interaksi kita sama struktur realitas. Alat kita yang paling kuat buat bedain ilusi sama kenyataan, dan buat terus ngelebarin cakrawala pemahaman kita. Oke deh, setelah penjelajahan yang lumayan padat ini ya, mari kita coba tarik benang merahnya. Apa sih inti utama yang bisa kita bawa pulang dari diskusi kita soal the fabric of reality ini? Pertama, cara kita ngukur realitas, sesuatu itu ternyata nggak cuma soal lihat atau prediksi, tapi soal seberapa kompleks dan otonom responsnya, kemampuannya buat nendang balik dengan cara yang butuh penjelasan independen. Ingat kan analogi batu versus bayangan tadi? Kedua, dunia komputasi dan virtual reality itu bukan sekedar mainan teknologi, tapi jendela buat memahami fisika itu sendiri. Prinsip Turing nunjukin adanya potensi universalitas dalam hukum fisika kita. Kemampuan luar biasa buat simulasiin hampir semua proses fisik. Iya, betul. Universalitas itu kunci. Universalitas ini ada tapinya. Ada peringatan dari logika dan matematika. Ada batasan fundamental, soal apa yang bisa dihitung atau dirender, bahkan secara prinsip. Ada lingkungan can go to itu, dan kebenaran non-computable yang mungkin selamanya di luar jangkauan simulasi kita. Dan terakhir, di tengah semua ini, kunci kita buat navigasi realitas adalah dorongan kita yang nggak kenal lah buat nyari penjelasan yang lebih dalam, lebih koheren, dan kurang arbitrer. Rasa penasaran mengapa itu kompas kita. Nah, ini semua bawa kita ke satu pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri. Kalau pemahaman kita soal realitas fisik itu begitu erat kaitannya sama apa yang bisa disimulasikan atau dirender oleh hukum fisika, kayak yang disiratkan prinsip Turing, terus apa artinya keberadaan kebenaran matematis atau lingkungan logis yang nggak bisa dirender atau dikomputasi itu? Apakah ini petunjuk kalau kain realitas itu sendiri jauh lebih luas, mungkin punya lapisan-lapisan yang nggak sepenuhnya tunduk sama fisika komputasional yang kita pahami sekarang? Mungkinkah ada bentuk realitas atau kebenaran lain yang butuh cara pemahaman yang beda sama sekali? Ya, itu pertanyaan terbuka buat eksplorasi Anda selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak penelaahan mendalam kami kali ini. Semoga diskusi ini ngasih Anda perspektif baru ya buat memandang dunia di sekitar Anda. Kalau Anda mau terjun lebih dalam lagi ke gagasan-gagasan ini, sumber utama kita tadi buku The Fabric of Reality karya David Deutsch. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.